Tes tes, cek satu dua tes, cek cek, tes cek satu dua, tes cek satu dua tiga. Oke, mantap. Halo, cek semuanya. Sudah bisa masuk? Halo, halo, halo. Suara saya jelas? Halo, halo, bagi teman-teman semua. Ada suara? Oke, sip. Ada suara. Sudah kerasa-kerasa keran air. Halo, 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 bagi teman-teman semua. Suaranya sudah oke? Kalau oke, boleh dikomentar di kolom komentarnya. Ini saya lagi ngeliat kolom komentar. Alhamdulillah sudah jelas. Oke, 1 menit lagi langsung kita mulai ya. 1 menit lagi langsung kita mulai supaya teman-teman Bapak Ibu semua bisa langsung praktek nanti setelah ini. Sip. Oke. Boleh tahu yang hadir dari mana aja? Boleh dikomentarin sekarang. Saya tunggu. Dari mana aja yang sudah hadir webinar malam ini? Saya ngeliat ada fotonya malah. Oke, sebentar ya. Hmm. Wih, Padang. Wih, rame, rame, rame. Pamulang, Bogor, Padang, Serpong. Wih, Nganjuk. Luar biasa, Bandung. Wah, kemarin saya baru balik dari Bandung. Surabaya, Banjarmasin, insya Allah minggu ini saya ke Banjarmasin. Cirebon, Nusa Tenggara Timur, Garut. Wah, ramai sekali. Oke, mantap, mantap. Wih, sudah siap catatannya semua? Sudah dipersiapkan catatannya untuk belajar malam ini? Karena akan cukup banyak contoh-contoh, beberapa materi yang langsung bisa dipraktekkan. Bahkan saya langsung ngasih contoh, jadi Bapak teman-teman semua tinggal copy paste sebenarnya. Oke, sampai Aceh, Cirebon, Bogor, Sorong, Papua, luar biasa. Di sana sudah jam 10, tapi masih semangat untuk belajar malam ini. Dan Pasar Cilacap, kuliah di Bogor. Oke, sip, mantap. Oke, kita langsung mulai aja, biar segera bisa masuk ke materi, karena banyak yang akan kita bahas malam ini. Jadi Bapak teman-teman semua tidak perlu khawatir, karena kita akan langsung ke poin-poin pentingnya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk absensinya sudah cukup, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga webinar malam ini, belajar kita malam ini bisa bermanfaat baik, bisa kita langsung praktekkan, dan bagi teman-teman semua yang belajar malam ini bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Amin. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Insya Allah semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya digital strategis dari Akademi Bisnis Digital. Oke, malam ini kita akan masuk ke sesi webinar yang ke-7. Jadi live webinar eksklusif Abdi sesi ke-7. Jadi kita udah sekitar hampir 1 bulan ini. Terakhir kita per minggu mengadakan 2 webinar. Ini webinar ke-7 kalinya yang kita adakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi agar bisa langsung belajar, Bapak Ibu teman-teman semua sudah tidak sabar untuk praktek. Oke, kita langsung masuk ke materinya. 4 hal yang akan kita bahas pada webinar malam ini adalah kita akan membahas tentang 7 template headline yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan closing gratisan dari traffic gratisan di bulan pertama. Lalu yang kedua, kita akan membahas 3 elemen penting dalam merancang penawaran yang sulit ditolak. Ini lanjutan dari minggu kemarin, jadi pastikan teman-teman semua sudah menonton video webinar yang sebelumnya. Yang ketiga, tetap kita akan membahas tentang product knowledge. Saya akan lebih membahas testimoni untuk malam ini, karena kemarin saya baru dapat banyak testimoni yang bagus-bagus banget ketika lagi di Bandung. Keempat, sesi tanya jawab. Nah, seperti biasa nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab khusus untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, kita akan mengulang sedikit tentang headline. Pembahasan kita sebelumnya kita membahas tentang headline. Headline itu apa sih Mas? Headline itu gampangnya ya, singkatnya adalah judul. Nah, setiap kita mau baca sesuatu, atau mungkin sekarang ya, di semua bidang itu pasti akan ada judulnya. Nah, secara fungsi, fungsi dari headline adalah menarik perhatian dari pembaca. Berdasarkan riset, 8 dari 10 orang yang membaca headline iklan, namun hanya 2 orang yang akhirnya membaca iklan sampai habis. Hukum Pareto 20%. Jadi dari 10 orang, 8 dari 10, 80% yang baca headline nih, tapi yang akhirnya membaca iklannya sampai habis cuma 2 orang. Jadi cuma 20%-nya. Headline menentukan apakah seseorang akan lanjut membaca atau tidak. Jadi first impression orang ketika membaca sebuah berita, sebuah cerita, ataupun apapun bentuknya sekarang ya, headline, copywriting, di iklan ataupun dimanapun, itu ditentukan oleh 3-5 detik pertama konsumen ketika membaca headline-nya. Kalau dalam 3-5 detik pertama itu bisa membuat mereka tertrigger, tertarik untuk membaca lebih lanjut, nah biasanya orang membacanya sampai habis. Jadi 3-5 detik pertama itu sangat menentukan. Oke. Sesi absensinya cukup dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, tolong dibantu ingatkan yang ada di kolom komentar, kalau masih ada yang berkomentar, tolong dibantu kasih tahu ya. Nah, menurut John Caples, ada 4 kualitas penting yang perlu ada pada headline. Pertama, self-interest, news, yang kedua, yang ketiga, curiosity, dan yang keempat, quick, easy way. Nah, sedikit, saya nggak akan membahas panjang, tapi lebih secara garis besarnya. Self-interest adalah ketertarikan. Adanya sesuatu yang membuat orang itu akhirnya tertarik untuk membaca sampai habis. News, adanya berita ataupun sesuatu informasi yang disampaikan dari headline tersebut. Misalkan kayak data terupdate, transaksi digital ataupun e-commerce Indonesia tahun 2019. Itu kan berita. Nah, itu kayak gitu-gitu membuat orang tertarik untuk membaca. Curiosity, adanya sesuatu yang membuat orang penasaran. Dan yang terakhir, quick, easy way. Jadi sesuatu yang cepat membuat orang gampang nangkap, gampang terima. Nah, jadi pastikan ada 4 kualitas penting dalam headline. Nah, berikut ini adalah tips-tips penting agar headline yang Anda buat optimal. Oke, ada 3 nih tipsnya. Boleh Bapak Ibu teman-teman catat atau boleh difoto kalau mungkin nggak sempat, karena saya akan lebih pelan-pelan ngebahasnya di bagian sini. Jadi ada 3 hal yang bisa digunakan sebagai tips agar headline yang kita buat itu optimal hasilnya. Yang pertama, pahami calon konsumen Anda. Lihatlah dari sudut pandang mereka. Contohnya, apa yang menarik bagi mereka? Apa kekhawatiran dan harapan mereka? Contoh nih, saya contohin langsung. Misal, kita konteksnya dari Abdi Essenzo ya. Nih, misalkan kita lagi mau promosiin Essenzo, gampangnya peppermint. Nah, peppermint kita kan mau posting nih. Kalau kita postingnya konten doang, apakah itu menarik buat mereka? Belum tentu. Nah, makanya misalkan kita masuk dari sisi, wah,
Migrain, pusing, flu itu bisa disebabkan berbagai hal. Oh, berarti kalau ada orang flu kan biasanya banyak aktivitas terganggu. Nah, berarti kita cuma cukup gini aja. Wah, ini solusi praktis untuk flu. Cuma dioles sama dihirup. Nah, kalau itu buat mereka, wah menarik nih. Cuma dioles sama dihirup, itu bisa membantu masalah flu-nya. Nah, itu yang kita tonjolin. Hal yang membuat orang akhirnya tertarik. Oke, contoh lain kayak apa kekhawatirannya. Misalkan kalau mereka nggak cepat sembuh, cepat pulih, cepat diobati, apa sih efeknya? Nah, misalkan khawatirnya bisa berimbas lebih penyakit yang lebih lebih membahayakan. Itu juga bisa kita sampaikan di baris di situ. Harapan mereka misalkan, harapan saya ketika saya sudah menggunakan peppermint misalkan bisa sehat atau bisa pulih lebih cepat. Ya, itu kan harapan yang bisa kita timbulkan ketika kita memahami apa sih yang konsumen kita inginkan. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Pikirkan headline setelah naskah iklan setelah selesai Anda buat, bukan sebaliknya. Jadi kebanyakan gini, ini juga salah satu kesalahan yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya mau buat iklan, saya mikirin dulu nih, judulnya apa ya? Nah, setelah saya mempelajari beberapa buku dan nonton beberapa video, ternyata seharusnya kita mikirin dulu nih, kita mau iklan tuh ngebahas apa ya? Oh, ngebahas tentang masalah finansial di masyarakat, di mana saat ini banyak orang yang ingin memiliki tambahan penghasilan dari dunia digital atau dunia online itu dengan berbagai cara. Nah, kita serang dari sisi situnya. Kita jelaskan dulu ceritanya, kita kasih infografik data-datanya, ekonomi Indonesia tahun segini, e-commerce-nya berapa, transaksinya. Setelah data kita sajikan, kita cantumkan, nah baru kita pikirin judul yang cocok apa ya? Oh, kita ngebahas tentang ekonomi. Ya udah kita bahas misalkan nih judulnya cara menanggulangi ataupun mensiasati krisis ekonomi ataupun yang dikenal dengan resesi tahun 2020 misalkan aja. Itu bisa kita pakai tuh. Jadi kita jabarkan poin-poinnya, story-nya, infografiknya, data-datanya, di atasnya baru kita pikir headline yang cocok apa ya? Oh, kalau pakai headline ini cocok nggak ya kira-kira? Nah, yang itunya harus kita pikirin setelah sudah beres copywriting ataupun naskahnya. Yang ketiga, masukkan benefit terbesar dan sesederhana mungkin dalam headline Anda. Contoh, nih, benefit terbesar itu gimana mas? Contohnya, oke. Contohnya, bisa dari sisi berbagai hal sebenarnya, berbagai sudut pandang bisa kita masukkan. Nah, salah satu yang bisa kita masukkan adalah dari sudut pandang ini. Misalnya nih, iya, hanya dengan bayar 500.000, Bapak Ibu teman-teman semua bisa menikmati semua fasilitas yang sudah disiapkan. Misalkan kayak gitu misalkan ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua nggak cuma sekedar gabung tapi nggak tahu apa yang didapat, tapi benefit terbesarnya itulah yang kita tonjolkan di awal. Karena gini, ini saya nanti akan saya bahas lebih lengkap di bagian 3 elemen penting itu mengenai benefit itu seperti apa. Nah, pastikan akan selalu ada benefitnya. Misalkan benefitnya dengan 500.000 Anda bisa mendapatkan berbagai fasilitas nilai, misalkan aja 10 juta rupiah, dan terus bisa nikmati seumur hidup misalkan. Itu kan benefit yang bisa kita masukkan di headline. Oke. Next. Saya mau tes dulu. Suara saya masih jelas? Suara saya dan gambarnya. Oh ya, kalau ada yang ngeblur atau mungkin tulisannya nggak kebaca, coba dicek dari sinyalnya sama kualitas dari yang digunakan, resolusi dari YouTube-nya itu berapa. Itu saya biasanya kalau nonton streaming webinar itu juga kayak gitu. Ngaruhnya dari sinyal. Aman ya sinyal dan suaranya? Halo, boleh dibantu komentar sebelum saya lanjut. Oke, aman ya? Aman semua? Suara saya masih aman, lancar, tidak jelas? Oke, sip, mantap. Oke, nah di sini saran saya Bapak teman-teman semua siapkan catatannya karena saya akan banyak kasih contoh langsung yang bisa dipakai template headline-nya. Atau mungkin misalkan takut nggak keburu, di foto, di capture boleh. Nanti tinggal dipelajari ulang. Ada 7 template yang bisa digunakan. Yang pertama, ini kalimatnya ya, inilah cara
yang diketahui hanya oleh segelintir orang untuk dari Malaysia, mantap. Oke. Oke. Cukup. Sudah cukup. Kita belajar lagi. Kita fokus ke ilmunya lagi, oke? Sepakat ya? Ini contoh-contohnya. Inilah cara yang diketahui hanya oleh segelintir orang yang punya penghasilan. Ini contohnya. Inilah cara yang diketahui oleh segelintir orang untuk punya penghasilan 5-10 juta per bulan dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis. Jadi di headline pun kita membuat orang penasaran. Ingat prinsipnya, penasaran sama dengan pemasaran. Jadi buatlah orang begitu penasarannya dengan headline yang kita buat, sehingga akhirnya saking penasarannya mereka mengklik linknya, menonton video-videonya, dan akhirnya mereka menjadi leads kita, jadi reseller kita nantinya. Oke, yang kedua, contoh kedua, inilah manfaat yang hanya diketahui oleh segelintir orang untuk membantu mengatasi kebotakan dengan cara yang praktis. Nah, di sini kan kita ngebahas tentang pacoli sebenarnya kan, pacoli essential oil. Tapi dengan menyebutkan yang hanya diketahui oleh segelintir orang, berarti kan, berarti nggak semua orang tahu dong. Berarti saya beruntung dong dapat informasi ini. Secara tidak langsung mereka mendapatkan sisi keeksklusifannya, eksklusivitas. Berarti nggak semua orang dapat nih info ini. Saya beruntung nih kayaknya untuk mengatasi kebotakan dengan cara yang praktis. Gitu. Oke. Jadi ini yang pertama nih, template yang pertama. Masih ada 6 lagi, tenang aja, masih ada 6 lagi. Dan semuanya bisa langsung digunakan ketika Anda mau praktek, baik traffic gratisan ataupun berbayar. Ini bisa sangat efektif kalau Anda gunakan di free traffic. Karena apa? Orang akan membaca headline sebelum akhirnya membaca isi dari iklannya. Jutawan. Kedua, oke. Ini rumus yang bukan rumus, template yang kedua. Dan ini sering saya gunakan. Karena orang sangat suka dengan adanya angka di depan sebelum adanya teks di belakang. Oke. Contohnya, ini rumusnya dulu. X, cara untuk. X itu angka. Angkanya bebas. Kalau saya boleh saran, angkanya ganjil. Karena ketika angkanya ganjil, orang makin... Ini secara psikologi ya. Secara psikologi itu ada penelitiannya. Angka ganjil itu lebih membuat orang excited atau tingkat curiosity itu tinggi banget. Nah, ini contohnya ada nih. 3 cara mudah untuk punya penghasilan tambahan 5-10 juta dari dunia online, bahkan sejak bulan pertama. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, 5 langkah mudah menurunkan berat badan 10 kg menggunakan Essential Slimming Honey. Nah, ini yang kedua nih, bisa digunakan. Anda tinggal ganti aja angka-angkanya. 3 langkah, 3 cara, 5 langkah, 5 metode, 5 hal, bisa juga. Yang terakhir, 3 manfaat luar biasa Essential Sera Plus untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, ini akan saya ceritakan nanti di bagian product knowledge. Ada kemarin di Bandung tuh bagus banget, bisa menurunkan kadar gula darahnya hampir setengahnya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, nah, rahasia. Ini sudah sering sekali saya kena iklan yang menggunakan headline ini. Ini salah satu kata-kata ajaib, magic word. Ada langsung contohnya. Rahasia menghasilkan 10 juta pertama Anda dalam waktu 30 hari. Misalkan rahasia menghasilkan 100 juta pertama Anda dalam waktu 1 tahun, misalkan aja. Itu Anda bisa tinggal mainkan dari sisi psikologi orang yang Anda targetkan itu. Orang-orang yang ada seperti apa sih? Orang yang dengan uang 10 juta itu mereka senang, atau orang yang target mereka ambisius semua 100 juta nih, yang bikin mereka gerak, ya udah pakai angka 100 juta. Jadi tetap ujung-ujungnya kita harus ketahui dulu kita bersinggungan langsung tuh dengan market yang seperti apa. Kalau kita tahu market kita jenisnya apa, itu sangat memudahkan kita ketika ingin menggunakan headline ataupun ingin berpromosi ke mereka semua. Oke, contoh selanjutnya, rahasia menghilangkan jerawat dalam waktu kurang dari 24 jam, atau rahasia menghilangkan flu dan migrain dalam waktu 5 menit misalkan. Itu bisa, karena kebetulan kabar baiknya peppermint itu sudah banyak banget yang terbantu. Flu, migrain, bahkan ya vertigo sekalipun itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Ada yang baru hirup-hirup tadinya flu parah, hidungnya mampet,
dihirup-hirup, dioles-oles, langsung kebantu, langsung hilang rasa flu-nya, lebih enakan, lebih plong nafasnya, itu banyak banget. Nah kebetulan saya juga pengguna setia peppermint, jadi sudah terbiasa membawa peppermint kemanapun. Sip, itu yang ketiga. Wah, pasti ada 4 lagi nih. Seru nih kita bahas. Nah, yang keempat. Apakah Anda, ini kalimat tanya, headline-nya kalimat tanya. Apakah Anda, titik, 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 tanda tanya. Contoh, apakah Anda siap memiliki penghasilan 3-5 juta per bulan dari dunia online? Wah, saya siap. Biasa orang penasaran tuh, ngeklik langsung linknya. Ngeklik masuk ke landing page Anda, ketika ngeklik mereka menonton videonya, tertarik, isi nama dan email, akhirnya gabung jadi member, gabung jadi reseller. Kayak gitu. Yang penting Anda terus konsisten melakukan ini dan dicoba-coba terus sampai ketemu mana ya headline yang cocok buat saya ya, cocok dengan market sekitar saya yang mana ya. Tugas kita menemukan headline yang paling cocok dengan cara dites terus menerus. Nah, contoh yang kedua. Apakah Anda punya masalah jerawat dan kerutan di wajah yang sulit hilang? Kita kalau mau nyerang dari sisi kesehatan ya, kalau mau nyerang dari sisi kesehatan, kita bisa pakai headline yang seperti ini. Ini bisa Anda langsung pakai sebenarnya. Misalkan Anda mau ganti, Anda mau nyerang dari sisi produk apa misalkan, mau nyerang dari sisi slimming atau mungkin Sarah Plus untuk mengidealkan berat badan. Bisa apakah Anda punya masalah berat badan, kelebihan berat badan, atau apakah Anda punya masalah obesitas dan kesulitan bergerak ketika beraktivitas? Itu bisa dipakai. Jadi banyak banget yang bisa diputar-putar kalimat-kalimat di sini. Jadi bagi teman-teman semua pastikan memahami polanya ya, polanya, lalu Anda tinggal kombinasikan dengan semua produk ataupun alat bantu yang ada di Abdi. Anda tinggal kombinasikan keduanya, ada manfaatnya, Anda maksimalkan. Sip, itu yang keempat. Selanjutnya, yang kelima. Oke. Bagaimana saya? Ini contoh kalimatnya. Bagaimana saya? Titik, titik, titik. Contoh, bagaimana saya menghasilkan 5 juta per bulan melalui Abdi? Atau bagaimana saya menghasilkan 5 juta per bulan melalui digital marketing, melalui dunia online? Itu bisa juga dipakai. Kalau yang kedua contohnya, bagaimana saya membantu orang lain sembuh dari vertigo akut yang dialami selama bertahun-tahun melalui Essenzo. Jadi kita kayak ngasih sebuah pertanyaan ataupun kalimat menggantung. Nah ketika orang penasaran, bagaimana orang ini caranya membantu orang lain sembuh vertigo akut lagi. Orang kan jadi penasaran kan, gimana caranya? Apalagi vertigo ini bertahun-tahun. Cuma melalui Essenzo. Orang bertanya, Essenzo itu apa ya? Kalau yang belum tahu akan makin penasaran. Tugas kita membuat orang makin penasaran. Nah setelah itu kalau kita mau retargeting bisa. Misalkan kita kirim produk-produk yang sejenis atau mungkin yang bisa berkaitan saling support lah, kayak cross selling gitu. Misalkan pakai vertigo, misalkan pakai peppermint plus lavender plus diffuser. Nah itu kan bisa digunakan bersamaan. Itu maksudnya Anda bisa mengkombinasikan berbagai hal yang ada di Abdi untuk Anda maksimalkan menggunakan headline-headline yang kita bahas malam ini. Oke, selanjutnya. Yang keenam, siapa lagi yang ingin titik-titik tanda tanya? Contohnya, contohnya belum keganti. Oke, dicatat ya, contohnya nih. Saya langsung kasih contohnya. Bagaimana? Siapa? Nah nih, siapa? Kemencet, sorry. Siapa lagi yang ingin memiliki aset digital dengan cara yang mudah dan sederhana? Oke, siapa lagi yang ingin punya aset digital dengan cara yang mudah dan sederhana? Itu contohnya. Itu salah satu contohnya. Jadi kita mengkaitkan dengan produk ataupun dengan Abdinya. Oke? Nah, yang ketujuh. Miliki titik-titik yang dapat Anda banggakan. Contoh nih, langsung contoh ya.
Miliki tubuh ideal yang dapat Anda banggakan dengan berkolaborasi dengan Essenzo. Lalu yang kedua, miliki aset bisnis online Anda dengan berkolaborasi dengan Akademi Bisnis Digital. Jadi kita kayak melakukan statement, miliki. Berarti kan kayak membuat orang, oh berarti saya harus punya ya, miliki tubuh ideal, miliki aset bisnis online Anda. Jadi kata miliki ini seperti kata sifat yang membuat orang akhirnya, wah berarti saya harus punya ya, wah berarti saya harus punya ini, saya harus punya tubuh ideal, saya harus punya aset. Itu yang kita ingin tanamkan ke alam bawah sadarnya konsumen-konsumen kita. Sip, itu ketujuh template headline-nya. Fokusnya ke poin-poin pentingnya, ke perumusannya. Kalau untuk contohnya Anda bisa bervariasi, bisa eh, menggunakan berbagai kalimat-kalimat yang sangat tepat yang bisa Anda gunakan untuk misalkan Anda mau fokus ke produk, Anda mau fokus ke reseller, Anda mau fokus ke abdi, tinggal Anda kombinasikan. Sip. Nah, ini yang kedua kita bahas. Jadi kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya karena ada 8 elemen. Jadi kemarin baru kita bahas satu headline pun masih ada kelanjutannya hari ini. Jadi hari ini kita akan membereskan headline dan template-nya. Nah, kita akan mulai masuk ke 3 elemen penting yang sebelumnya kita bahas, yaitu penawaran yang sudah ditolak. Pertama ada benefit, yang kedua itu ada bukti, yang ketiga dialog. Oke. Jadi ada 3 ini yang akan kita bahas. Oke. Yang pertama, benefit. Apa yang dimaksud dengan benefit? Benefit adalah keuntungan atau manfaat yang didapat oleh konsumen saat membeli produk ataupun jasa dari kita. Secara sederhana, ada 2 macam benefit. Yang pertama, benefit rasional, itu terkait fungsi, bahan, dan fitur produknya. Kalau kita berkaca dengan yang ada saat ini, yang bekerja sama dengan Abdi kan Essenzo. Kita bahas dari sisi rasionalnya ya, fungsinya untuk membantu masalah kesehatan, berbagai masalah kesehatan yang dari yang paling ringan sampai yang paling berat kita coba bantu untuk mengatasinya. Bahannya alami, ekstrak dari tumbuhan ataupun akar-akaran, ada juga dari berbagai hal-hal yang alami. Dan fitur produknya misalkan produknya sangat praktis, bentuknya dalam bentuk oil, ada juga yang dalam bentuk madu, ada juga yang dalam bentuk minuman serat dan lain-lainnya. Yang kedua, benefit secara emosional. Nah, kembali lagi pasti ada sisi emosionalnya terkait gengsi, maaf ini typo, gengsi, merek, dan pelayanan. Jadi ada sisi emosional yang bisa kita mainkan dari sisi benefitnya. Kayak, oh gengsi dia pakai, masa saya nggak pakai. Mereknya, oh dia pakai merek ini, oh saya pakai merek ini. Oh dia pakai merek lokal, oh saya juga mau pakai merek lokal biar cinta Indonesia misalnya. Pelayanannya dari sisi servisnya gimana, apakah bagus, apakah sangat baik, atau ternyata kurang baik. Nah, jadi akan ada unsur dari sisi rasional dan juga emosional. Oke, selanjutnya, seseorang akan membeli ketika 2 hal ini terjadi. Pertama, benefit atau manfaat yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka atau menjadi solusi bagi masalah mereka. Yang kedua, benefit yang didapatkan lebih besar dari harga yang dibayarkan. Oh, ini saya ada contohnya nih, bagus banget. Nah, ini saya lihat contohkan dulu catatan saya. Nah, ini bagus banget. Saya baca sampai berkali-kali saking bagusnya. Ada dua contoh kasus. Ada 2 contoh situasi ya. Pertama gini. Misalkan saya mau jual buku. Nih. Saya jual dengan harga yang berbeda. Pertama ada si A. Si A menjual buku dengan harga 150.000. Si A jual buku seharga 150.000. Nah, si B menjual dengan harga 199.000. Kira-kira konsumen
pilih beli ke si A atau ke si B? Secara rasional, secara sadar ya, secara logik ya, secara logika, orang kan beli pasti ke si A kan, yang lebih murah, cuma 150.000. Sedangkan si B kan 199.000. Nah, tapi 99,9% bahkan hampir 100% orang kan beli ke si A karena lebih murah. Nah, tapi sekarang situasinya kita ubah. Oke. Harga di si A kan 150.000. Tapi belum termasuk ongkir. Dan ternyata setelah dicek ongkirnya 55.000. Ongkirnya 55.000. Berarti totalnya 205.000. Nah, sementara si B yang tadi 199.000 harganya ternyata gratis ongkir. Mana yang akan dipilih konsumen tersebut sekarang? Yes, betul. Mereka akan milih ke si B karena ternyata lebih murah, walaupun bedanya sedikit. Nah, itu disebabkan karena benefit yang ditawarkan si B lebih besar dibandingkan si A. Secara secara logikanya orang akan milih si B karena udahlah free ongkir, ternyata dibandingkan dengan harga bukunya aja si A lebih mahal sekali total dengan harga ongkirnya. Oke, nah sekarang ini lebih menarik nih contohnya. Sekarang ada pesaing baru, si C namanya. Nah, harga si C jauh lebih mahal. Dia jual buku seharga 250.000. Si A tadi 150, si B 199, si C 250.000. Nah, bedanya adalah si C ini pertama, benefit yang ditawarkan adalah free ongkir. Yang kedua, bisa konsultasi ke penulisnya langsung selama 1 bulan. Sementara tadi si A, si B udah tahu ya kondisinya. Si A tadi 150 belum ongkir, ternyata lebih mahal 200.000 lebih. Si B udah plus ongkir 199.000. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah si C muncul dengan benefitnya itu dengan harga yang lebih mahal, konsumen akan memilih beli ke siapa? Yes, betul. Ke si C. Kenapa? Karena si C lebih memberikan benefit yang jauh lebih banyak. Khususnya ya, kalau memang si pembeli bukunya sangat suka dengan penulisnya, sangat mengagumi karya-karyanya. Mau dong konsultasi langsung dengan penulisnya, apalagi dengan fans. Nah, mungkin akan sedikit berbeda situasi ketika kalau si konsumen memang tidak perlu konsultasi. Tapi secara persentase ya, 90% orang akan memilih ke si C. Karena apa? Wah, bisa konsultasi nih. Apalagi kalau buku-buku tertentu ya kategorinya itu kan nggak semuanya gampang akses langsung ke penulisnya. Oke. Suaranya normal kok. Yang lain suara saya normal kan ya? Oke, lanjut. Sekarang yang kedua. Bukti. Yang kedua. Bukti. Ini salah satu kuncinya ya. Pastikan Bapak teman-teman semua ingat poin-poin pentingnya. Kuncinya nih ya, perkuat janji Anda dengan bukti. Jadi kita tidak hanya sekedar janji, tapi kita juga siapkan bukti-bukti otentiknya. Cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan bukti sosial. Nah, seperti biasa, ada contoh-contoh beberapa bukti sosial yang dapat Anda manfaatkan. Antara lain, ini dari sekian banyaknya saya rangkum jadi lebih singkat, karena ini yang selama ini sering saya gunakan sebagai pihak ketiga atau bisa dikatakan sebagai bukti dalam membuat orang akhirnya tertarik untuk membeli suatu produk atau menerima penawaran. Pertama, testimoni dari pelanggan yang puas. Kabar baiknya, sudah ribuan member abdi yang sangat puas dengan testimoni produknya, dari mulai essential oil, madu, Seraplus sampai yang terbaru. Sudah beberapa, kebetulan sekali saya juga menggunakan produk terbarunya yang Moringa, itu bagus banget. Saya jujur kalau mengenai produk ya, apalagi untuk tubuh ya, saya kalau memang suka, kalau nggak suka ya udah nggak suka. Kebetulan saya konsumsi sendiri dan alhamdulillah sangat membantu, khususnya untuk diri saya sendiri dan keluarga saya mengkonsumsi produk tersebut. Yang kedua, dari endorsement ataupun pihak ketiga, biasanya
dari public figure ataupun figur-figur yang punya otorisasi untuk memberikan statement bahwa ini memang terbukti secara sosial sangat bermanfaat. Yang ketiga itu bisa dari hasil riset atau penelitian. Jadi kalau Anda misalkan ada jurnal-jurnal yang mendukung, oh iya wajar misalkan peppermint sangat bagus untuk masalah kesehatan flu, migran, dan pusing misalkan. Karena secara riset kandungan dari daun mint itu mengandung beberapa ekstrak-ekstrak dari salah satu spearmint itu yang bagus banget memang untuk masalah kesehatan tubuh. Untuk menjaga dan memiliki antioksidan yang sangat tinggi misalkan aja. Secara penelitian hasil risetnya seperti itu. Lalu yang keempat dari liputan media, biasa dari pihak ketiga juga. Yang kelima dari survei atau statistik yang mendukung. Jadi kayak infografik dari berbagai sumber yang terpercaya itu bisa sangat mendukung sebagai bukti untuk memperkuat janji yang sudah Anda ucapkan kepada si konsumen. Oke, yang ketiga, identifikasi dan jawab kemungkinan keberatan mereka. Anda bisa menuliskan dalam bentuk cerita, narasi, atau FAQ, pertanyaan paling sering diajukan. Contoh. Ini ada saya cantumkan dua kalimat pertanyaan. Yang pertama, apa kemungkinan keberatan calon konsumen saat akan membeli produk Anda? Jadi pertanyaan itu kayak kita jawab sendiri, apa ya yang membuat konsumen kok kayak keberatan banget untuk membeli produk kita? Terus apa alasan yang mungkin membuat mereka tidak mau membeli produk Anda? Nah ini kita buat nih kayak kita breakdown lagi. Kemungkinan keberatan mungkin misalkan aja belum teredukasi dengan sangat baik, misalkan. Yang kedua, kenapa sih kok kayaknya orang belum mau beli produk kita? Mungkin dari sisi edukasi, dari sisi testimoninya masih kurang banyak, atau mungkin dari true story yang kita jelaskan, kita ceritakan belum terlalu membuat orang tersebut mendapatkan insight dari yang kita jelaskan. Atau mungkin ini kemungkinan terburuknya adalah memang dia tidak butuh solusi tersebut. Misalkan kita nawarin peppermint, ternyata dia butuhnya untuk menurunkan berat badan. Nah, makanya wajar dia kayak keberatan. Tapi kan saya nggak butuh ini, saya butuhnya ini. Nah, ya, mungkin kita juga bisa salah persepsi ketika memberikan solusi kepada konsumen kita. Yang kedua, apa alasan yang mungkin membuat mereka tidak mau membeli produk Anda? Entah karena mungkin misalkan aja, iya mas ongkirnya mahal misalkan, itu kan bisa jadi alasan. Nah udah kita cari solusinya. Wah kalau karena ongkir, ya udah saya bikin aja paketan, tapi free ongkir. Bisa tuh kayak gitu, bisa. Nah itu jadi tinggal kita siasati sebenarnya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan, kita maksimalkan. Cuma pertanyaannya gini, kita mau mencoba hal tersebut atau tidak? Kita sudah siap untuk mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan dan alasan-alasan tersebut atau tidak? Siap menjawab solusi-solusi mereka atau tidak? Itu sebenarnya. Jadi ada 3 elemen penting yang sudah kita bahas malam ini. Masih ada lagi nanti minggu depan kelanjutannya. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua menonton setiap minggunya, setiap Selasa dan Kamis, materi webinar khusus untuk semua member abdi, tambahan lagi materi, tambahan lagi ilmu untuk Bapak teman-teman semua agar tujuannya bisa segera praktek, bisa segera paham tentang dunia online dan segera bisa menghasilkan secepatnya. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu product knowledge. Kita akan membahas tentang produknya. Oke, wah, udah adem ayem nih di grup. Oke. Nah, saya malam ini lebih ingin sharing-sharing ke Bapak teman-teman semua. Mungkin dari lebih ke sisi testimoni ya. Jadi gini, sedikit boleh cerita ya. Kemarin saya baru selesai menghadiri bareng Mas Alvin. Itu kopdar di Bandung. Wah itu luar biasa banget. Saya sudah lama sekali tidak melihat kopdar dengan member yang hadir tuh lebih dari 100 peserta. Kemarin ada 120 lebih yang hadir. Itu seru banget. Dari berbagai latar belakang. Nah, saya menyoroti dari pas sesi testimoni. Nah, biasanya testimoninya kan
sekedar bukan sekedar sih, lebih ke hal-hal yang biasa kita apa ya, kita terima setiap hari kayak dia sakit gigi, flu, pegel-pegel. Nah kemarin kemarin ini ada sekitar dua tiga orang tuh yang menurut saya pribadi di luar ekspektasi kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nih saya sedikit ceritakan. Pertama ada Bu Eni. Bu Eni Kartika itu kemarin bantuin kami sebagai fast. Wah, energik banget orangnya. Udah ibu-ibu, udah nggak muda lagi lah. Tapi pas di tempat itu antusias banget ngebantuin peserta. Nah, ternyata dia sempat cerita, iya mas, kebetulan saya konsumsi Seraplus, minum Seraplus nih, minum Seraplus. Terus dia cerita, saya kan biasanya terima cerita Seraplus kan. Oh iya berat badannya turun, terus badan lebih lancar, buang airnya lebih lancar. Nah ini sedikit berbeda. Jadi kemarin ketika beliau testimoni, saya kaget tuh pas dibilang, iya mas saya minum Serapes, kadar gula kadar gula darah saya turun mas. Kebetulan darah saya agak tinggi, kadar gulanya itu sekitar 260 sekian lah, 262 kalau nggak salah, 250-an gitu. 250 ke atas kan lumayan tinggi tuh. Kemarin dia bilang, iya mas saya udah minum rutin sarapan sehari sekali turun jadi 130 something, 133 kalau nggak salah deh. Turun drastis banget kan, hampir setengah lebih, bahkan hampir setengah lebih. Itu pas saya dengar kayak, wow. Saya langsung, ternyata produk kita seluar biasa itu. Tadi saya kayak, oh iya, saya udah sering tuh dengan setiap kopdar ada yang testimoni turun berat badannya 5 kilo, 3 kilo, baru seminggu minum turun 5 sampai 7 kilo, itu udah sering tuh saya sering dengar. Terus juga ada yang buang air jadi lancar, jadi badannya jadi lebih enteng. Itu banyak tuh saya dapat informasi itu. Nah, sinyal di sini lancar. Yang lain boleh lancar kok. Itu ada yang bilang lancar. Suaranya kurang kenceng. Baik. Jadi kemarin Bu Eni itu minum Seraplas rutin. Makanya dia manfaatin banget tuh ketika lagi event, lagi kopdar, ada promo, dia beli, dia minum konsumsi sendiri. Pas sudah dapat manfaatnya dia wah cerita tuh ke teman-temannya, ke orang-orang sekitarnya. Wah iya minum Seraplas turun kadar gulanya turun, berat badannya juga jadi lebih stabil. Itu dari satu produk tuh baru Seraplas saja tuh, baru Seraplas saja. Sinyalnya masih oke, suaranya kurang. Oke, sekarang saya tanya lagi. Suaranya gimana, Bapak Ibu teman-teman semua? Suaranya masih oke? Apakah suaranya masih oke? Halo? Lancar? Gini, ini sinyal di saya atau sinyal di sana? Pertanyaan itu sebenarnya itu. Karena beberapa tuh lancar. Coba dicek lagi sinyalnya. Coba dicek lagi. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Setelah ini sesi pertanyaan nih, biar ada sesi buat bertanya. Itu satu tuh, Bu Eni tuh, minum Seraplas, turun kadar gula darahnya. Lumayan banget, menurut saya itu sangat luar biasa. Yang kedua nih, nah kembali lagi. Ada, oh ini sebenarnya saya pas dengar langsung, karena gini, jadi ada namanya Pak Rohmat. Pak Rohmat ini jadi waktu itu adiknya itu sakit, saraf kejepit. Mungkin bagi teman-teman semua tidak asing dengan atau mungkin pernah ada pengalaman saudara orang terdekat ataupun pernah dengar lah saraf kejepit itu kan lumayan sangat membahayakan ya. Efeknya itu mengerikan loh, sangat mengerikan efeknya. Itu bahkan bisa sampai mengalami stroke ataupun kelumpuhan. Nah singkat cerita, adiknya Pak Rahmat ini sudah sampai dibawa ke dokter berkali-kali, nggak ada efek yang sangat signifikan, sampai akhirnya karena dia udah mulai agak kemana lagi ya, akhirnya pakai peppermint. Pas dia nyebut peppermint, saya kan biasanya kan oh di flu migrain nih biasanya nih, ataupun sinusitis biasanya. Ternyata untuk apa, untuk saraf kejepit itu dioles, caranya dioles di bagian yang sakit itu
pas Pak Rahmatnya cerita tuh, wah, saya ngerasain gimana gimana apa ya? Gimana perasaan dia waktu saat itu adanya sakit. Makanya pas di cerita tuh kayak agak apa ya? Terseduh-seduh lah. Mas Alvin pun sampai ngomong, sampai nggak bisa ngomong apa-apa kayak, wah, ya saking, wah ternyata produk kita tuh bisa sampai sebermanfaat itu ya buat orang banyak ya. Itu kan salah satunya tuh peppermint. Untuk saraf kejepit bayangin. Saya biasanya kan, oh ya untuk saraf-saraf biasanya kan citronella. Tapi ternyata kabar baik ya memang prinsip dasarnya semua essential oil itu memang bagus karena ada antioksidan yang sangat tinggi. Ingat, kembali lagi ingat. Kandungannya kan alami, ekstrak ya, ekstrak dari tumbuh-tumbuhan yang memang diambil intisarinya. Makanya sangat satu tetes itu sangat berharga. Oke, itu dari Pak Rohmat. Makanya peppermint salah satu produk yang hampir setiap bulan masuk 3 besar. Bahkan sempat 7 bulan berturut-turut, ibarat kata ya, memuncaki memuncaki yang paling banyak dibeli lah sama member Abdi setiap bulannya. Oke, satu lagi. Nah, ini satu lagi mungkin Bapak teman-teman semua akan tidak lama lagi akan melihat testimoni beliau karena sudah ada foto after before-nya. Before after, maaf kebalik, before after. Jadi Pak Sugiharto ini pengguna Slimming Honey total ya sudah turun berapa kilo? 14 kilo. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Kemarin kalau saya nggak salah 2 sampai 3 bulan Pak Sugiharto minum Slimming Honey turun 14 kilo. Pas saya dengan 14 kilo, wow. Nah, lebih wow lagi pas saya ngeliat penampakan fotonya kan. Wah, amazing banget. Karena saya udah ketemu banyak banget member Abdi yang kayaknya ketemu tuh nyengir-nyengir aja. Ternyata di balik senyuman nyengirnya itu, mereka sangat happy ketika, iya mas berat badan saya sekarang ideal, udah mendingan lah mas dibanding sebelumnya. Saya juga beberapa kali testimoni-testimoni yang turun 5 kilo, 10 kilo. Mungkin terlihatnya biasa, tapi buat saya yang kebetulan saya sering ketemu mereka yang uh, iya punya masalah ini, tapi terbantu, saya langsung kebayang nggak turun 14 kilo, 14 kilo itu uh, dengan dibantu dengan slimming essential, slimming honey itu udah banyak banget. Makanya slimming saat ini 2 bulan terakhir salah satu yang paling banyak dicari sama member Abdi, bahkan baik retail ataupun baik pas ketika event kopdar ataupun training. Nah, itu yang kurang jelas kayaknya sinyal dari sana deh, karena mayoritas tadi oke kok. Itu jadi beberapa testimoni yang ingin saya lebih sharingkan. Mungkin bagi teman-teman semua sudah pernah mendengar salah satu testimoni paling fenomenal ini. Jadi saya akan ceritakan satu orang lagi, yaitu namanya Pak Indra. Pak Indra yang ini boleh dikatakan salah satu member Abdi awal-awal lah, termasuk yang awal juga sih. Tapi nggak terlalu awal, tapi dari tahun kemarin. Jadi singkat cerita Pak Indra ini pengguna Patchouli Essential Oil. Jadi Pak Indra singkat cerita merupakan salah satu pasien kanker yang sudah stadium 4 sampai kemoterapi. Singkat cerita, beliau menggunakan Patchouli untuk membantu menumbuhkan rambutnya yang sudah tidak ada alias botak lah. Nah, dari situ saya ngobrol-ngobrol banyak. Bahkan saya sampai sempat ketemu waktu itu di Pekanbaru. Saya penasaran, Pak, pakainya gimana? Kok bisa terbantu? Karena dia sudah sempat ya udahlah saya terima aja keadaan saya seperti ini. Tahu kan dari mayoritas di berbagai kedokteran, di berbagai ilmu kesehatan memang kalau sudah di kemoterapi, sudah rontok rambutnya sudah sangat sulit untuk tumbuh. Nah, akhirnya karena bermodalkan ikhtiar, Pak Indra akhirnya pakai Patchouli. Itu dalam 3 minggu pertama mulai numbuh rambut halus di kepalanya sampai sekarang sudah normal kembali rambutnya. Jadi setelah pemakaian sekitar 2 sampai 2 bulan 2 sampai 2,5 bulan rutin sehari sekali. Nah, bayangin, Pak Indra waktu itu cuma pakai sehari sekali setiap malam pas mau tidur. Itu dalam 2 sampai 2,5 bulan itu rambutnya sudah tumbuh normal, sudah lebat lagi, sudah mulai normal lagi. Itu pas saya tahu, itu kayak
speechless, saya kayak nggak bisa ngomong apa. Oh ternyata seluar biasa itu ya Pak Coli. Ya makanya untuk orang-orang yang sudah sempat ke putus asa, rambutnya botak, nggak bisa numbu, atau mungkin rambutnya rontok, itu pas ada Pak Coli sih langsung, wah ini solusi yang bisa membuat banyak orang terbantu luar biasa dari sisi kesehatannya. Itu. Jadi itu beberapa testimoni yang ingin saya sharingkan ke bapak teman-teman semua. Saran saya, sedikit saran dari saya, kalau saya boleh menyarankan, bapak teman-teman semua, boleh coba produk-produk dari Essenzo. Misalkan emang kita belum belum terlalu paham gimana cara jualnya, tapi minimal kita tahu manfaat dari produknya. Percaya atau tidak? Ini banyak yang beberapa yang akhirnya melakukan cara ini, dan alhamdulillah di luar dari kesehatan pribadi dan keluarga terbantu, orang-orang sekitarnya pun juga terbantu kesehatannya. Itu menurut saya salah satu hal yang paling berharga, yang kalau kita bayangkan itu sangat berimpact sangat besar untuk orang banyak. Oke? Nah, itu sedikit tentang produk malam ini. Bulan Desember ini ditunggu aja kejutan-kejutan terbarunya apa aja. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua tetap update informasi dari channel Telegram Abdi, dan jangan lupa manfaatkan semua konten yang sudah kami berikan di Bank Data. Jadi dipastikan terus lakukan traffic gratisannya dan ditambah dengan traffic yang berbayar. Sip. Selanjutnya, oke, saya akan buka sesi tanya jawab, mungkin sekitar 5 menit. Yang mau tanya langsung aja di kolom komentar. Oke, langsung aja di kolom komentar. Saya cek dulu pertanyaan-pertanyaannya. Madu slimming bisa dikonsumsi oleh orang yang punya penyakit gula atau tidak? Nah, khusus untuk yang memiliki penyakit-penyakit yang cukup kronis, saya biasanya menyarankan untuk konsultasikan dulu ke dokter pribadinya, atau dokter yang biasa dia periksa. Tanya, dok, kalau saya konsumsi slimming honey, itu ada efek samping nggak? Karena gini, prinsipnya ya, setiap tubuh manusia itu punya tingkat metabolisme yang berbeda-beda. Ada yang sangat reaktif dengan zat baru, ada yang sangat proaktif. Jadi akan beda-beda nih hasilnya. Makanya saya selalu bilang nih, coba konsultasikan. Kalau memang oke, boleh konsumsi. Tapi misalkan nekat nih, mau coba konsumsi dulu. Ketika merasa tidak cocok dengan tubuhnya, saran saya di stop dulu. Nah, paling aman konsultasikan dulu. Pacoli bisa dua cara, bisa dicampur langsung, bisa pakai hair oil. Cuma kalau yang tidak terbiasa dengan bau daun nilam ya, karena baunya memang saya akui kurang begitu harum. Jadi kalau yang tidak terbiasa dengan baunya, aromanya, boleh menggunakan carrier oil, khususnya avocado. Kenapa avocado? Jadi gini, avocado itu punya kandungan yang jauh lebih dari strukturnya lebih lembut, lebih nyaman ketika digunakan di kepala. Makanya kalau ada yang tanya, Mas, kombinasi paling cocok tuh pacoli dengan apa? Kalau saya boleh saran, avocado. Itu paling paket komplit lah. LP produk sekarang belum. Kita lagi ngubah sistemnya Pak Wahyu. Oke. Coba saya tampung Pak ya untuk usulnya. Tinggal di foto aja sebenarnya screenshot. Slimming honey, tidak, kurang disarankan untuk ibu hamil. Kenapa? Karena gini, balik lagi ya, seperti yang konsep tadi saya sampaikan. Untuk kondisi-kondisi tertentu, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, kan apa yang dikonsumsi si ibu akan masuk juga ke si anak, si bayi ataupun si janin. Nah, oleh karena itu, pastikan pertama konsultasi ke dokternya. Yang kedua, kalau saya boleh sedikit saran,
coba dihindarkan dulu karena ada kandungan-kandungan tertentu yang mungkin kurang begitu bisa mensupport dari eh, apa kesehatan si ibunya dan si anak. Lebih pastinya kalau saya boleh sedikit saran, konsultasi dulu karena setiap tubuh kondisinya beda-beda. Hmm, enggak, justru gini-gini. Saya kan kebetulan saya ada di grup Kopdar. Itu kalau yang ngasih testimoni emang via chat. Yang via video ada yang terbaru. Lagi kita edit. Sebenarnya kan banyak video-video testimoni yang pernah saya share juga di Telegram Abdi beberapa waktu, mungkin sudah lumayan lama. Itu saya sempat sharing-sharing beberapa produk yang ada testimoni real ya. Testimoni real orang ngomong di Kopdar, di training. Coba scroll aja ke atas. Kalau nyari yang video ya. Oh ini nanya teknis nih. Enggak, kalau mau ganti ke IG bisnis, nggak akan mengganggu alur foto-foto yang sudah ada. Tadi sudah saya jawab Pak Wahyu di atas sebelumnya. Testimoni madu couple, dicoba sendiri aja Pak. Kalau memang belum ketemu testimoni couple-nya. Sebenarnya paling gampang dapat testimoni itu kita pakai produknya. Itu tuh paling gampang. Kenapa sih kalau ngomongin produk enteng banget, lancar aja. Bukan karena saya jago produk bukan, tapi karena kebetulan aja saya memang pakai produk-produknya. Makanya ngomongnya lancar. Sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini. Karena sudah pakai duluan. Dan saya juga dapat sharing-sharing dari member-member Abdi yang sudah pakai. Jadi pengalaman saya tangkap, saya ceritain lagi dari orang yang sudah merasakan. Produk termasuk ongkir. Kalau pemesanan dari dashboard member itu ada ongkirnya sendiri kok. Kalau untuk penggunaannya kapan dioles dan menggunakan humidifier atau diffuser, kapan dihirup, tergantung kita lebih efisiensi menggunakan cara yang mana. Untuk bayi, saran saya di diffuse lebih aman. Kalaupun untuk demam ya, untuk demam biasanya lemon itu even boleh dioles pun saya lebih menyarankan di telapak kaki karena itu ada titik saraf yang cepat membantu ataupun di punggung. Itu pun jangan langsung pakai minyaknya ya, tapi maksudnya jangan langsung essential oilnya tapi gunakan carrier oil ataupun minyak baby oil atau minyak zaitun. Cara pakai patchouli dioles langsung di bagian yang ada masalah tentang rambutnya. Kalau dikatakan semuanya bisa nggak sih? Tergantung. Kan nggak semua essential oil dihirup nyaman. Kalau yang suka bau-bau kayak misalkan citronella ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Dihirup balita nggak masalah. Di diffuse sih lebih ini di diffuse. Nggak bisa login, langsung aja chat ke admin tanya jawab nanti dibantu. Itu biasanya sinyal atau nggak gauge-nya penuhan. Coba cek lagi Pak Iksan untuk targetingnya, audiensnya sudah tepat belum? Sudah melakukan split testing berapa banyak? Produk baru sudah ada kok, sudah dari kapan ya? Hari Senin ketika launching itu udah ada. Nama sendiri kalau untuk landing fanpage. Dioles kalau untuk paculi dioles ya prinsipnya. Kalau untuk page pastikan tonton video saya yang pertama ya. Video saya yang pertama tuh ngebahas tentang page. Itu saya jelasin kok yang page yang optimal itu gimana. Vertigo kombinasi menggunakan peppermint lavender boleh di diffuse, lebih gampang di diffuse, diuapkan. Untuk tulang kropos ataupun pengapuran menggunakan citronella, dioles di bagian kaki yang sakit ataupun di bagian yang lemah, yang mulai berasa sakit. Iya, lemongrass memang bagus untuk dia mirip seperti citronella.
Badan gatal boleh pakai clove bath atau citronella. Kalau suka dengan yang lebih cepat dan lebih panas pakai clove bath. Tapi kalau boleh saya saran coba di awal pakai citronella. Kalau masalah gatal-gatalnya karena apa ya, karena udara atau mungkin karena debu, coba citronella. Tapi kalau misalkan karena yang lain coba pakai tea tree. Eh, sakit kankernya, oh kemarin Pak Indrayana itu kanker otot. Kan di kemo kan ngefeknya ke rambut kan. Tubuhnya sekarang juga sudah normal, udah nggak sakit, udah nggak kemo-kemo lagi, tapi masih sering kontrol doang, lebih sering kontrol aja. Kalau saya belum pernah coba sih ya, moringa dicampur dengan propolis honey, karena saya lebih suka tetesan langsung. Pak Wahyu tadi saya sudah jawab ya pertanyaannya di atas sebelumnya. Email marketingnya belum, lagi belum kita, yang produk belum kita seperti Abdi. Kurang nafsu makan untuk anak atau untuk orang dewasa pakai propolis, anak bisa pakai kids. Saran saya pakai produknya dulu ibu. Eh, karena gini, ini saya sedikit ngebahas tentang prinsip dasar ya. Sales dengan pebisnis itu bedanya di mana? Bedanya di sales itu belum tentu pakai produk, pebisnis pakai produknya sebelum dijual. Itu secara garis besar. Jadi kalau saya boleh sedikit saran, pakai dulu bu produknya. Rasakan manfaatnya, setelah itu gampang kok ngomong ke orang. Oke, sudah lebih dari 5 menit dan sudah jam 9:10. Saya akhiri dulu untuk webinar malam ini. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung ke admin di dashboard ya. Sana tanya jawab di dashboard, jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan dashboard untuk bertanya di sana dan lebih cepat sampai jam 10 malam. Darting, kolesterol, nutmeg atau hilang-hilang bisa digunakan. Itu udah ada testimoninya. Diare pakai bergamot. Dicoba aja Pak untuk yang botak keturunan, karena tidak ada yang tidak mungkin. Tugas kita ikhtiar. Kalau memang ini bisa membantu kan alhamdulillah. Sama seperti Pak Indra waktu itu, dia cuma ikhtiar aja, ya udahlah. Toh kalau nunggu pun syukur, nggak pun nggak masalah. Karena dia udah coba berbagai produk dan memang belum ada manfaatnya. Sakit mah bisa pakai uh, bergamot atau pakai peppermint. Sip, sudah cukup banyak yang saya jawab pertanyaannya. Uh, Kalau nanti ada yang belum terjawab langsung ke admin aja biar dibantu untuk jawab. Pokoknya agak-agak kronis tuh kalau saya boleh saran konsultasikan dulu. Agak penyakit dalam itu pakai propolis honey atau moringa honey. Sip, itu aja dari saya. Kita nanti akan lanjut lagi di webinar selanjutnya, akan ada pembahasan yang lebih menarik, dan pastikan bagi teman-teman semua menonton semua rangkuman video-video webinar dari pertama sampai ke 7. Besok hari Kamis juga jangan lupa jam 8 malam tonton video webinar lanjutan dari praktek atau membahas tentang Google Ads. Itu akan dijelaskan langsung oleh yang lebih paham Mas Fadel mengenai Google Ads-nya. Pastikan, dan akan ada informasi menarik lainnya. Pastikan bagi teman-teman semua terus memanfaatkan semua fasilitas yang Abdi berikan, webinar gratis setiap minggu 2 kali, semua video tutorial, semua eventnya, ada yang kopdar, ada yang training FBS, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sip, itu aja dari saya sebelum kita akhiri, ada sedikit ucapan dari saya. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi untuk belajar malam ini. Saya juga sangat senang bisa sharing-sharing bareng-bareng lagi. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya, dan jangan lupa praktek. Itu saran dari saya, pastikan jangan lupa praktek, karena mau kita belajar sebanyak apapun kalau kita tidak praktek, ya hasilnya nggak akan muncul gede-gede banget. Nah kan kita pengennya hasil besar. Nah, tugas kita adalah belajar, praktek, ulangi, belajar, praktek, ulangi. Sip, itu dari saya. Sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa. Semoga sharing malam ini, webinar malam ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu teman-teman semua juga diberikan kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki, dan selalu diberkahi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Itu deh sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.